Kadang anak suka nanya, "Ma, kapan kita punya rumah sendiri?" Karena Kalau udah tanya kapan kita punya rumah sendiri, dari kontrakan ini kita kontrakan sini, kontrakan pindah-pindah sampai sekarang kita kontrakannya sepetak aja gitu Kak. Satu kamar. Santi, iya, anak pernah nanya nggak sama Mbak Santi? Ma, kenapa sih kita harus pindah-pindah tempat? iya, Pernah? Bagaimana cara mereka menanyakan ke mamanya? Ya pernah nanya. Kita kasih semangat dulu untuk Mbak Santi. Bilang apa Mbak anaknya? kadang anak suka nanya, "Ma, kapan kita punya rumah sendiri?" Karena Kalau udah tanya kapan kita punya rumah sendiri, dari kontrakan ini kita kontrakan sini, kontrakan pindah-pindah sampai sekarang kita kontrakannya sepetak aja gitu Kak. Satu kamar. Satu kamar kita tidur berenam berarti bersama anak. Di situ kamar mandi, di situ cuma satu ruangan aja. Oh, maaf, jadi satu petak gitu ya istilahnya ya? Iya, Itu berenam? iya satu kamar Kak. Satu Petak kamar itu kan berenam. biasanya ada 3 sekat ya. Iya. Kalau saya cuma satu kamar doang Kak. Oke, Satu kamar. itu termasuk dapur juga di situ? Di situ, kamar mandi di situ, kita tidur di situ Kak. Satu bulannya berapa biayanya? 500 Kak. Yang sekarang 500. Oke, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin saya pun tidak bisa terbayang situasi atau kondisi kontrakan dari Mas Mustafa dengan anaknya ya 4 orang dan Mas Mustafa dengan Mbak Santi berarti ada 6 orang termasuk dapur di situ, kamar mandi semua di situ. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk melihat ini foto ya. Video yang sudah dikirim sama tim kami dari Mas Mustafa. Sama-sama kita lihat, ini dia. Ini kak kontrakan kita. Anak-anak lagi pada main. Alhamdulillah ada yang nyerbis handphone buat besok ongkos kontrakan. Dan langsung ke kamar mandi. Kamar mandinya. Oke. Kak Ruben, Ya. aku nggak bisa ngebayangin itu ya. Berenam tinggal dalam satu ruangan yang menurutku ya kecil ya, kurang layak, punten gitu ya. Terus aku sedih pas yang anak kecil yang usia berapa, 16 bulan ya. ya, Berarti baru bisa ngomong gitu ya, 1 tahun lebih. Gak kebayang harus nanya setiap ada yang nagih angsuran. Terus kayak pulang pergi ke tempat saudara, ke tempat tetangga gitu ya. iya. Kalau ada urusan anak aku gak kuat. Jujur Kak, maaf saya potong jujur. Kalau boleh curhat, saya tiap bangun tidur itu Kak, selalu saya narik napas. Pengennya udah saya tidur aja gitu, gak mau bangun Kak. Dalam artian gak mau bangun tuh, karena setiap bangun udah pasti ini nagih, belum ini, keperluan ini. Jadi setiap bangun ya pengennya udah tidur aja gitu Kak. Ada rasa putus asa sebenarnya dari hati Mas Mustafa. Jadi ya putus asa sih mungkin enggak Kak ya. Jadi udah capek Kak. Kita awalnya mungkin enggak kerasa ya. Sedikit dari sini sedikit karena berani kita pinjam itu. Sini sedikit ternyata saya kejebak. Saya pengen tutup semuanya, entah dari mana itu rezekinya ya. Mudah-mudahan di sini saya dapat rezeki. Saya pengen tutup semua pelajaran hidup buat saya Kak. Ya. Oke. Mas, ini berarti ya ketika kita meminjam ya
Itu mungkin kita sudah tahu konsekuensinya yang pertama. Yang kedua memang sudah tahu bagaimana caranya kita membalikannya sebenarnya. Ya, jadi ini mungkin pembelajaran buat kita semua pastinya. Tapi Mas Mustafa ya, saya tahu banget rasa sakitnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak ya, Mas juga sebagai seorang suami. Ini harus bisa tegar, kuat, tapi semua yang terjadi setiap hari ya rutinitas yang membuat akhirnya anak jadi trauma. Ya, nyesel saya. Jadi punya rasa takut terus setiap hari. Nyesel saya. Kapok nggak? Kapok saya enggak, karena pusing gitu Kak, tiap saya bangun. Ya Allah, kemana lagi? Itu mesti cari kemana lagi. Sementara jawaban nggak ada, apa nggak ada. Kalaupun saya punya motor, saya pasti ngojek Kak. Motor pun saya nggak punya Kak. Demi Allah Rasulullah, saya nggak punya. Kalau ada motor saya ngojek pasti. Oke. Jadi sampai akhirnya Mas Mustafa nonton acara ini. Iya. Sepertinya ini jalan keluarnya. Mas Mustafa mencoba untuk melakukan yang terbaik. Siapa tahu ada rezekinya gitu ya. Iya. Amin. Siapa yang ngajakin pertama kali untuk ikutan ini? Aku. Mbak Santi. Iya. Oke, dan langsung disambut baik sama Mas Mustafa. Iya. Mbak Santi, Iya. mau ngomong apa sama suami yang punya rasa sedih dan mengeluarkan apa yang menjadi ganjalan di hatinya, tapi dia tidak mau mengecewakan kalian. Mbak Santi mau ngomong apa sama suami? Mama minta maaf. Papa yang salah mah. Papa belum bisa bahagiain. Belum bisa ngasih kehidupan yang layak buat kalian. Belum bisa ngasih tempat tinggal yang layak buat kalian. Belum bisa memenuhi kebutuhan kalian. Mohon maaf. Mama gak salah. Papa yang salah. Papa yang salah. Happy. Ya Ma. Apa yang Happy ambil ceritanya, perjalanan kisah mereka? Kenapa Happy nangis tadi? Banyak sih. Sebenarnya Happy dulu adalah salah satu anak yang menyaksikan kedua orang tua Happy berjuang seperti Mas Mustafa dan juga Mbak Yanti. Dan Happy ngerasain banget di mana rumah sempit, makanan terbatas. Ngerasain banget gitu dan alhamdulillah Happy bisa mengangkat derajat kedua orang tua Happy. Dan pada akhirnya Happy bisa, alhamdulillah mungkin Allah kasih Happy menjadi anak pertama untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi menurut aku Mas Mustafa jangan pernah putus asa ya. Pasti ya Tuhan pasti akan kasih rezeki dari segala arah nantinya. Entah itu lewat anak atau nanti setahun lagi atau mungkin besok Allah kasih Mas Mustafa rezeki yang besar. Amin. Semoga Mas Mustafa dan juga Mbak Santi bisa menutup segala hutangnya nanti. Tapi syaratnya satu, Mas Mustafa nggak boleh putus asa kayak tadi ya. Mas Mustafa semangat, Mas Mustafa punya Tuhan, Mas Mustafa punya Allah yang akan memberikan jalan. Oke? Amin. Dan ingat, pesan aku satu, jangan pernah berhutang. Iya. Apapun itu, sekepepet apapun itu, berusahalah untuk menahan diri untuk tidak pernah berhutang. Iya. Terima kasih Makasih, Happy. Kak. Iya. Mas Mustafa anaknya mungkin nonton nggak hari ini? Nonton Kak. Mungkin. Nonton. Ngomong dong sama anaknya, minta doa supaya hari ini dapat rezeki yang banyak. Mama aja. Buat kakak, Nana, Yaris,
sama Ale ya. Doain mama papa ya. Doain mama sama papa ya. Adek doain papa mama ya semoga dapat rezeki banyak hari ini. Dan juga di rumah harus semangat belajarnya nanti supaya jadi orang yang sukses. Amin. Iya, baik terima kasih Happy semangatnya, terima kasih. Oke, tapi sekarang ini aku juga ada tayangan nih, ada yang mau kasih dukungan sama Mas Mustafa sama Mbak Santi. Ya, oke. Siapa sih akan memberikan dukungan untuk mereka berdua? Sama-sama kita lihat dalam tayangan berikut ini. Ini dia. Semangat ya mama papa, semoga pulang bisa dapat rezeki yang banyak. Biar kalau ada yang nyariin gak umpet-umpetan lagi. Juga biar bisa gantiin handphone aku yang hilang. Semangat ya mama papa, aku sayang mama papa. Dapat semangat dari anak berarti harus maksimal. Bilang apa ucapannya dari anaknya? Makasih Kak, makasih doanya. Doain papa dapat rezeki dari sini. Biar bisa bayar utang semuanya. Biar kita bisa tenang. Amin. Dari Kakak Rido sendiri ngelihat perjuangan seorang Mas Mustafa dan Mbak Santi sekarang ini sampai ada di panggung ini, apa yang mungkin bisa disampaikan? Yang bisa disampaikan, benar aku setuju sama Kak Happy tadi. Kakak apa tante? Oh adek. Dede. Mundur. Tadi katanya Opa bisa servis ya? Bisa servis aja, apa aja Opa? Motor ataupun handphone Kak, elektronik aja. Kalau orang kayak gini bisa diservis? Gak bisa. Nggak bisa. Udah, aku tuh gak bisa diservis sama Mas Mustafa. Bisanya sama abang. Dokter aja nyerah. Dokter aja. Aduh, yang pasti aku bangga karena apa ya, ke istrinya dulu deh gitu. Bisa aja kan dalam kondisi sulit menyerah. Kakak Ido maju dong, sini dong. Oh aku kesini. Permisi. Ya. Aku bangga sama kakak, manggil apa sih? Kakak aja, kakak Santi. Opa. Kakak Santi butuh apa ya, kesabaran yang luar biasa, keberanian yang luar biasa untuk bisa melalui itu semua dalam keadaan sulit tanpa meninggalkan suami tercinta, anak-anak gitu. Karena memang challenge-nya besar banget gitu. Itu keren banget. Untuk Opa, aku setuju tadi sama Dede Happy. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Kita semua mungkin ada banyak dari orang-orang di sini yang pernah merasakan posisi sulit, apalagi kayak pasca pandemi ya. Itu kan banyak banget gitu orang yang kesulitan. Dan kalian juga ngerasain pandemi dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Dan percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita, so never give up. Itu aja sih, pantang menyerah. Yes. Terima kasih Kakak Rido, silakan kembali. Ya, ini kalau berbicara tentang semangat ya udah banyak banget nih yang nyemangatin ya Mas Mustafa ya. Jadi harus semangat, penampilannya harus maksimal. Setuju? Harus tuh. Setuju. Nah jadi Sobat Dangdut kalau nanti hasilnya bagus udah pasti gak dapat buzzer ya. Iya oke. Kita tenang dulu, relax dulu. Tarik nafas dulu. Harus kasih yang terbaik karena udah 1 minggu yang lalu nih nunggunya nih. Ya, jadi persiapannya udah semakin matang. Oke, kalau kayak gitu biarkan Mas Mustafa dan juga Mbak Santi istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan lihat penampilan mereka. Tapi sesaat lagi tetap di Dangdut 24 Karat Karaoke. Coba saya mau dengar, mana teriakannya? Ini Mas Mustafa dan Mbak Santi apa sudah siap? Insya Allah siap. Siap, oke. Karena kita akan masuk ke babak karaoke dadakan.
Oke. Langsung saja ya, nanti akan ada satu lagu yang akan terpilih dari tuas yang akan ditarik oleh kembang goyang ya. Lalu lagunya apa? Nanti kita akan lihat. Semoga lagu ini membawa keberuntungan buat Mas Mustafa dan juga Mbak Santi.